Rasa. Terusnya Muhammad Iqbar udah, Raska Sauki Mubarak. Oke, terus kalau ada yang kondisinya kurang sehat, segera memberitahu kepada pendamping ya.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata mengikat, melambungkan asmara yang selalu. SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang, Yogyakarta, Rinjani Tour and Travel. Menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Kita coba ya. Oke, taruh. Oke, SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Lagi, selamat pagi buat anak-anak SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang. SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang. Terima kasih anak-anakku semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, yaitu tadi Bapak Muhammad Lutfi Ansori, ya, selaku narasumber nanti akan memberikan arahan dan penjelasan kepada anak-anakku semuanya. Dan terima kasih dari keluarga kita ya, yang sangat mengapresiasi anak-anak SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang. Ada beberapa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Lutfi. Nanti dengarkan dan simak dengan baik arahan ya, penjelasan tentang Universitas Gajah Mada ini. Ya. Intinya nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi, nanti boleh kalian juga sharing untuk tanya jawab. Ya. Oh, saya hari ini sudah memasuki Universitas Gajah Mada. Nanti bertanya ya baik pada Bapak Muhammad Lutfi tentang keberadaan Universitas Gajah Mada ini.
kita mulai, saya ingin mengulang lagi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Beliau mengatakan kalau masa depan adik-adik itu sangat panjang. Itu benar sekali. Jadi masa depan yang masih panjang itu, tapi jangan terlena. Anda harus mulai merintisnya sejak sekarang, ya. Merintis sejak sekarang dimulai dengan usaha-usaha yang nanti juga akan menentukan keberhasilan adik SMA. Dan tentunya tidak lepas dari semua usaha adalah doa, ya. Doa dari semuanya, termasuk saudara, kedua orang tua, terutama dari ibu, ya. Doa itu insya Allah nanti akan tembus ke tujuannya. Jadi berbakti pada orang tua itu, terutama ibu itu nanti insya Allah nanti akan memberi hasil yang baik. Usaha itu ada di belakang gelas apa ya? Ini terintegrasi dari semua fakultas. Jadi secara di fakultas itu punya kebutuhan juga, tapi kita sentralkan di tingkat universitas yaitu di tingkat B. Kemudian untuk yang mandiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalur prestasi. Jalur mandiri ini sering disebut juga dengan UM, bisa masuk ya. Saya disingkat dengan UM. Jalur prestasi atau UM BNPBU, penelusuran berikut, di mana nanti basisnya adalah dari nilai rapor dan prestasi. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah PBUTM atau penelusuran berikut tidak mampu. Yang kedua PBUB, daftar ulang atau registrasi PTN yang tujuh tidak dapat diterima pada saat ini jalur mandiri. PTN manapun. Jadi kita sudah registrasi di PTN yang tujuh, menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengalaman matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamida dari kelas 11 IPS 2. Izin bertanya Bapak, UGM adalah perguruan tinggi tertua di Indonesia. Para alumninya tersebar di berbagai instansi di seluruh Indonesia. Bahkan presidennya juga alumni UGM. 4 alumninya mengikuti kompetisi dalam pemilu, yakni Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud. Pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati agar diterima di UGM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Aftarisi. Saya izin bertanya, izin Bapak bertanya. Saya bertanya tentang kalau misalnya kita lulusan dari UGM, itu tuh peluang kerjanya itu paling banyak di instansi apa? Yang pengen saya tanyakan terkait parameter sebuah keberhasilan dari kampus universitas menurut subjektif saya itu lulusan dari mahasiswa tersebut. Nah, kita tahu bahwa putra terbaik bangsa salah satunya ada di alumni UGM, yaitu presiden. Maka dari itu yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menjadi universitas ini menciptakan putra-putra terbaik bangsa, entah itu pandangan internasionalnya atau penelitian yang dilakukan ataupun program-program itu. Saya ingin mengetahui secara mendasar atau rekrutmennya mungkin gitu. Saya ingin tahu itu sehingga nanti anak-anak SMA 3 Jauh bisa tahu gitu. Selamat siang untuk Bapak narasumber. Sebelumnya saya izin bertanya untuk tadi mengenai beasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada, apakah hanya tersedia beasiswa untuk yang golongan orang yang tidak mampu atau disediakan beasiswa dari yang lain? Lalu program studi apa yang menjadi program unggulan di Universitas Gadjah Mada dan mengapa program studi tersebut dinyatakan sebagai program unggulan? Sebelum Anda menjalani proses seleksi lanjut, ada yang namanya verifikasi. Nah,
ketika verifikasi itu kami sering sekali menemukan kejadian yang diunggah itu tidak benar, tidak semestinya. Saya contohkan ini, ada salah satu kawan mahasiswa yang dia dari rumah keluarga brokernya, cerai, menikah. Nah, ketika ada salah satu poin di data yang ditanyakan, berapa penghasilan orang tua, itu kan harusnya kan dia melampirkan penghasilan ayah dan ibu kan. Nah, tapi ketika salah satu itu tak meninggal atau itu cerai, itu sering sekali terjadi yang diunggah itu salah. Jadi misalnya gini, kebetulan saya cerai, nah, dia itu ibu, yang dia unggah itu penghasilan ibu. Ketika ditanya berapa penghasilan ibu, dia menyebutkan nominal, dan yang diunggah adalah dokumennya ibu penghasilan. Nah, ketika ditanya berapa, kan ada dua ditanya berapa penghasilan ayah, dia menyebutnya ibu lagi, dan yang disebut juga adalah penghasilan ibu lagi. Itu salah fatal. Artinya Anda belum masuk ke tahapan selanjutnya, itu sudah buruk situ. Karena apa? Harusnya ketika berasal dari orang tua yang tak meninggal, tak cerai, maka yang diunggah di salah satu misalnya ada ibu, maka yang diunggah di penghasilan bapak adalah angka cerai. Akan sangat banyak sekali penghasilan. Jadi saya sedia tangan kemudian bilang kuat pertama. Sangat banyak, penyediaan sangat banyak. Nah, untuk info dari mungkin ada yang bisa akses di website ya. Sekarang saya klik kata kunci nggak bisa. Nanti kita akan tujuan yang selanjutnya media itu tidak dari proses size yang sangat ketat, sehingga persaingan yang sangat tinggi. Nah, kemudian proses di dalamnya itu juga sangat luar biasa. Proses pembelajaran yang ada di dalamnya itu mungkin kalau bisa. Di sini akan menjelaskan ketika pertama kali offline mungkin ya. Oke, jadi pada awal semester kita akan pada pertemuan pertama semua mata kuliah itu pasti akan membahas tentang silabus. Jadi untuk satu semester ini kita akan belajar mengenai apa, termasuk referensi bacaan. Jadi teman-teman di halaman pertama itu terkait dengan ruang lingkup materi yang akan dibahas selama satu semester ke depan. Dan di halaman keduanya itu biasanya berisi tentang buku-buku yang harus kita baca. Dan tentunya karena saya masuk fakultas hukum, otomatis membaca adalah kunci begitu. Jadi banyak sekali referensi buku yang diberikan. Dan mungkin pada penyesuaian di bulan pertama kita tuh akan dibiasakan untuk mulai bisa menulis dalam artian kita tuh teman-teman sudah diajarkan tentang plagiarisme untuk tidak melakukan plagiarisme. Jadi ketika kita menulis, ketika kita mengumumkan pendapat, kita tuh harus berdasar gitu. Jadi kita nggak bisa tuh punya statement kalau saya berpihak pada A misalkan, tapi kita tidak punya dasar yang itu mempunyai kekuatan dasar hukum atau pertimbangan seperti norma dan asas tertentu gitu. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita mengumumkan pendapat, punya statement, itu tuh kita berdasar. For a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There
clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns make the night Yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Bambang Supinadi SIP selaku Koordinator Pendidikan dan Kerjasama PHKPSI ISI Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping beserta siswa-siswi dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kunjungan dari SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang Banten di ISI Yogyakarta. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan. Kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada ISI Yogyakarta sebagai kegiatan kunjungan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 32 Tangerang, Banten. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Serbaguna ISI Jakarta dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga demikian nanti seterusnya sampai pulang kembali ke rumah. Mari kita manfaatkan pertemuan kita pada siang hari ini dan mewakili pimpinan. Kami mohon maaf apabila dalam menerima Bapak dan ada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ada kata yang kurang berkenan ataupun ada informasi-informasi yang mungkin nanti masih kurang begitu lengkap. Nanti kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun informasi yang dibutuhkan adik-adik sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita juga bisa berkunjung nih ke ISI Yogyakarta ya, ke ISI Yogyakarta. Tadi sudah keliling-keliling juga, lihat-lihat anak-anak juga Pak ya. Terima kasih pada Bapak dan Ibu, kami sudah diizinkan ya untuk berkunjung ke ISI Yogyakarta ini. Ya. Adapun sebenarnya tujuan kami ini ya Pak gitu. Kami ini adalah sekolah baru Pak. Sekolah baru 2 angkatan. Ini angkatan kedua. SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang ini yang ada di wilayah Provinsi Banten ini merupakan SMA mungkin bungsu ya, SMA terbaru sehingga 2 angkatan. Dan ini yang berangkat ini adalah kelas 11 dan 12, kelas 11 dan 12 jurusan IPA dan IPS. Maksudnya adalah ya, dari awal mereka isi, oh ternyata memang mereka pengen tahu juga dunia seni ya, seni dan budaya tentunya, karena anak-anak SMA Negeri 32 Kabupaten memiliki bakat-bakat, ada bakat-bakat seni. Bahkan kita juga memiliki guru seni, cuma kalau guru seni agak langka ya Pak ya. Guru yang jurusan benar-benar seni gitu ya, benar-benar seni begitu. Tapi kita punya Pak, alhamdulillah gitu. Jadi anak-anakku semua, nah nanti apa nanti yang diberikan oleh narasumber ya, isi Yogyakarta ini ya, dipahami, nanti ditanyakan dengan jelas ya. Ke depan Ibu ingin kalian itu meraih prestasi dan prestasi terus. Jadi jangan hanya sebatas lulus SMA saja. Kunjungan pertama, destinasi pertama atau keberapa ini? Kedua setelah dari UGM. Terus rencana mau kemana lagi? Malioboro? Parangtritis? Iya, itu yang menarik ya. Milenial wajib baca. Inspirasi dari Najwa Shihab untuk pola pikir baru 2020. Inilah zaman di mana saya tidak mendidik anak-anak saya untuk menjadi seperti doktrin orang tua dulu. Adik-adik remaja sekalian, jika kalian masih bercita-cita menjadi PNS, biar besok-besok hidup terjamin sampai tua, maka itu cita-cita generasi lama sekali. Orang tua kita dulu, SMA angkatan 70, 80, mungkin masih begitu. Jika kalian bercita-cita jadi karyawan BUMN, biar gaji bagus, pensiun ada, besar pula, maka itu juga generasi lama. Paman-paman, tante-tante kita dulu, SMA angkatan 90-an, itu cita-citanya. Jika kalian bercita-cita jadi karyawan multinational company,
perusahaan swasta besar, biar bisa tugas di luar negeri, tunjangan dolar. Itu juga cita-cita kakak-kakak kita dulu. Kalian adalah yang SMP, SMA, atau kuliah di tahun 2010 ke atas. Seharusnya kalian tidak bercita-cita seperti itu lagi. Kalian adalah warga negara dunia, tersambung dengan seluruh sudut dunia. Apa cita-cita kalian? Jangan takut dengan kegagalan. Berbagilah ke temanmu agar di tahun ini kalian sukses bersama. Bidang seni atau industri kreatif ini jauh dari rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika, hitung-hitungan yang begitu pusing mungkin ya. Ini lebih pada hal-hal yang menyenangkan, lebih pada passion, hobi ya. Kita gali dari situ, yang punya bakat-bakat, yang tidak punya pun bisa berkeinginan ke sini bisa. Nanti ada bidang atau jurusan atau prodi yang bisa menampung itu. Ya tidak harus yang punya skill khusus ya. Tapi semua yang berminat akan ada jurusannya di sini karena kita paling lengkap ada jurusannya. Dari sesuatu yang kita senangi, dari sesuatu yang kita suka, dari hobi kita bisa menghasilkan luar biasa. Ya, termotivasi nggak? Atau ngantuk? Ngantuk ya? Atau tidur dulu? Iya. Oke, itu tadi dari gambaran profil mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita ambil videonya. Banyak mahasiswa kita yang mereka masih aktif menjadi mahasiswa tapi sudah berkarya dan menghasilkan dolar-dolar seperti itu. Oke, kalau dari alumni kita ada Nasirun ya, Nasirun yang lukisan termurahnya itu 150 jutaan. Itu kemudian Iwayan Satriadi yang pernah menang di pameran di Hong Kong itu satu lukisan laku 10 miliar. Itu ada di website nanti kalau penasaran. Kemudian ada Eko Nugroho yaitu desainernya Louis Vuitton. Itu dari alumni kita juga. Kemudian ada siapa lagi ya? Masih banyak lagi. Ada Indra Dodi yang lukisannya rata-rata di 250 jutaan itu juga masih alumni belum lama kemarin. Yang kedua ada S1 Karawitan yang tadi Soimah ya, Karawitan banyak dipakai dalam pertunjukan internasional. Kedutaan besar kadang pakai untuk memperkenalkan budaya Indonesia, memperkenalkan Indonesia melalui seni dan budaya. Jadi mahasiswa kita diajak keliling dunia untuk pentas 60 mahasiswa katakanlah berapa untuk diajak memperkenalkan Indonesia melalui seni budaya ya. Kemudian ada S1 teater ya, seni pertunjukan ya, penaskahan, penokohan ya. Ada bisa jadi penulis, kemudian bisa menjadi aktor, bisa menjadi penata artistik itu dari seni teater. Kemudian S1 pendidikan seni pertunjukan. Nah, ini sebenarnya gabungan dari 3 ya. Kalau dulu namanya Sendra Tasik, seni drama tari dan musik, jadi gabungan drama tari dan musik. Ini lebih menjadi pendidik, fasilitas sarana prasarananya tentu saja paling lengkap ya di antara kampus seni yang lain karena kita perguruan tinggi seni tertua yang ada di Indonesia ya. Jalur prestasi, nilai rapot dan jalur tes tulis bersama. Kemudian dari segi biaya juga lebih murah karena jika diterima di jalur nasional itu hanya dikenakan UKT, uang kuliah tunggal. Yang di sini range-nya dari termurah paket kelas 1 itu Rp500.000 per semester. Tertingginya 7,5. Mandiri itu jalur yang diselenggarakan oleh kampus isi Yogyakarta sendiri. Dan itu tentu saja lebih susah. Kemudian secara saingan juga lebih banyak karena semua angkatan bisa masuk. Dari pensiunan pun ada yang daftar. Jadi sisa dari 2 jalur nasional numplak di situ. Anda bersaing di jalur mandiri. Oke, kalau memang tertarik ya siapkan diri, belajar dari sekarang ya. Dan lebih pada skill karena setelah pandemi itu kan kita kan sebenarnya dulu tesnya tes praktek nih. Tes praktek, ujian langsung kayak audisi gitu. Kemudian ada pandemi, diubah menjadi skema kirim portofolio. Nah,
portofolio itu dikirim karya yang Anda ambil dari prodi apa, misalnya dari prodi lukis, Anda karya lukis Anda ada enggak, kemudian misalnya Anda dari prodi tari ya, rekaman tarian Anda, dari musik ya, rekaman Anda main musik atau nyanyi, ya, seperti itu. Jadi lebih menjadikan peluang juga karena Anda bisa latihan dan latihan mana yang paling bagus, mana yang menjadi finalnya rekaman Anda untuk diunggah menjadi portofolio. Beda ketika Anda langsung di depan penguji, ada nervousnya ya, Anda harus kesini, ada mempersiapkan mental dan lain sebagainya. Mapel ekonomi mengajarnya menarik tadi dipaparkan secara visual, dan saya tertarik pertama kali banget itu pas muncul itu logonya isi Pak. Iya itu filosofinya apa ya? Maksudnya tuh jarang sekali saya lihat logo kampus yang seperti itu. Mungkin itu ciri khas isi apa ya? Bisa tolong diberi pencerahan gitu, itu filosofi untuk logo tersebut apa? Kalau boleh dikatakan. Mempunyai apa ya, filosofi ya Bu. Jadi seperti misalnya kita logonya itu Dewi Saraswati ya. Kemudian ada sayapnya berapa jumlahnya, itu nanti ada artinya. Kemudian sebelah kiri memegang apa namanya, ada sebelah kanan itu kitab ya. Kemudian memegang apa namanya, alat musik sebagai bentuk dari seni. Kemudian yang sebelah kiri memegang apa itu, memegang tasbih sebagai bahwa kita ini juga tetap mempertahankan seni yang religius, artinya bukan kok kemudian seni yang kasar dan sebagainya. Saya ingin bertanya mengenai peluang kerja setelah lulus dari misalkan S1 teater, itu peluang kerjanya mudah atau sulit ya buat mencari kerja yang sesuai sama jurusan yang kita ambil? Kita di ISI Jakarta itu lebih banyak prakteknya, ya, sehingga nanti itu bisa menjadi bekal ketika kita keluar. Jadi di teater sendiri itu ada banyak konsentrasi ya, dari penyutradaraan, kemudian penulis naskah, ada juga menjadi keaktoran, menjadi aktor, kemudian apalagi ya, ada 4 kalau tidak salah yang masing-masing itu sebetulnya bisa berkembang di industri. Mau nanya, untuk di Institut Seni Indonesia itu apakah ada beasiswanya dan apa saja persyaratan untuk masuk melalui beasiswa di ISI? Terima kasih. Saya kira adik-adik semua sudah mengenal itu, dan KIP memang sudah harus mendapatkan atau menjadi anggota terdaftar sebagai anggota KIP itu jauh sebelum kuliah ya. Jadi ketika kemudian adik-adik mendaftar SNBP maupun SNBT itu sudah mendapatkan kartu KIP, sehingga kemudian nanti ketika mendaftar di SNBT dan mempunyai kartu anggota itu tidak membayar, gratis ya. Kalau yang tidak mempunyai kan bayarnya 200.000. Yang ingin saya tanyakan adalah saya sangat mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia Pak. Walaupun memang saya tidak begitu paham, tapi saya suka Pak melihatnya gitu. Kemudian yang menjadi masalah ya menurut saya, karena ekonomi Indonesia ini kan rata-rata kurang ya Pak ya, menengah ke bawah gitu. Karena saya melihat sendiri gitu Pak, ketika saya kuliah itu jurusan seni sendratasik ini karena prakteknya sering, maka biaya yang dikeluarkan juga cukup lumayan besar gitu Pak. Ada alat yang dibeli kayak gitu. Apakah diisi di sini difasilitasi sehingga hal-hal praktek yang demikian itu dapat diminimalisir gitu Pak? Terima kasih. Jadi memang ada beberapa prodi-prodi kita itu menyediakan sarpras untuk perkuliahan ya, terutama misalnya di televisi dan fotografi itu kan butuh peralatan yang cukup mahal dan sebagainya. Itu bisa dipinjam oleh mahasiswa, bisa dipakai oleh mahasiswa. Walaupun pada taraf tertentu ya mahasiswa harus menyediakan, misalnya kalau jurusan foto ya masa nggak punya kamera kan begitu, jadi pasti harus menyediakan. Kemudian misalnya di musik itu ya kita punya grand piano, kemudian drum set, kemudian yang lain-lainnya itu kita sediakan. Tetapi ya tentu saja sekali lagi misalnya yang lain-lain misalnya ketika mampu untuk beli sendiri dan tidak terlalu mahal seperti
flute, kemudian gitar, kemudian apalagi ya, banyak ya, yang lain-lainnya ya. Kemudian supaya tidak apa ya, karena misalkan dia kuliah di kampus A, tapi itu ada jiwa seni. Apakah di kampus ini ada komunitas? Contoh misalkan ada komunitas teater untuk kampus dan untuk mahasiswa di luar kampus ini. Gitu. Apakah difasilitasi seperti itu? Di Yogyakarta itu banyak sekali komunitas-komunitas berkesenian, teater, kemudian apa? Banyak. Sering-sering saja berkunjung ke gedung-gedung. Misalnya kalau di Jogja itu ada gedung sosietas itu, gedung budaya itu, hampir setiap minggu ada kegiatan gratis, ya kegiatan bersama-sama. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 Even when you're low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang. Yogyakarta. Rinjani Tour and Travel.
hari perjalanan. Langkah perjalanan yang pertama yaitu kami di hotel, menginap 1 malam, kemudian langsung kampus ke kampus. Ada 2 kampus yang kami tuju, yaitu yang pertama Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua adalah Institut Seni Indonesia di Jakarta atau ISI. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Rinjani Travel yang sudah membuat kami dan anak-anak aman, senang, bahagia. Dan terima kasih juga kepada pelayanan Rinjani Travel yang sangat luar biasa kepada kami. Pelayanan hotel yang menempati, terus lokasi wisata, dan juga jamuan air, makanan adanya. Rinjani Travel sukses selalu. Tadi dong. Yogyakarta, Rinjani Travel. Teman. Teman 32. Yogyakarta, Rinjani Travel. Teman 32 Kabupaten Tangerang. Yogyakarta, Rinjani